Pamit kerja di laut suami malah menikah lagi dengan selingkuhannya, ku balas saat itu juga. Ku buat mereka menderita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma rendang yang kaya rempah menguar dari dapur kecil kami, mengisi setiap sudut rumah mungil yang kami bangun dari nol dengan kehangatan. Aku, Nania, tersenyum puas sambil mengaduk kuah kental berwarna coklat pekat itu. Ini adalah masakan kesukaan Bayu, suamiku. Dan hari ini, aku membuatnya sebagai bekal istimewa untuk perjalanannya. Setiap potongan dagingnya telah kubumbui dengan segenap cinta dan doa, berharap rasa rumah akan selalu menemaninya di tengah ganasnya lautan. Pernikahan kami yang baru berjalan 3 tahun terasa seperti dongeng. Bayu adalah segalanya bagiku. Pria tampan dengan senyum teduh yang mampu meluluhkan hatiku sejak pertama kali kami bertemu di acara pernikahan seorang teman. Ia seorang pelaut, pekerjaan yang menuntutnya pergi berbulan-bulan, meninggalkan aku sendirian. Namun, aku tak pernah mengeluh. Bagiku, mendukung karirnya adalah bagian dari baktiku sebagai seorang istri. Setiap kepulangannya adalah perayaan. Dan setiap kepergiannya adalah ujian kesetiaan yang selalu kami lewati dengan gemilang. Setidaknya, itulah yang aku yakini. Sayang, wangi sekali. Pasti rendang buatan istriku yang paling jago sedunia. Suara Bayu tiba-tiba terdengar dari belakang, diikuti oleh sepasang lengan kokoh yang melingkar di pinggangku. Ia menumpukan dagunya di bahuku, menghirup aroma masakanku dalam-dalam. Aku terkekeh pelan, menyandarkan kepalaku ke dadanya. Tentu saja. Ini bekal khusus untuk Mas Bayu, biar nanti di kapal tidak lupa sama masakan istri. Jawabku, mematikan api kompor. Lupa masakanmu itu mustahil, Dek. Tapi kalau lupa sama yang masak, mungkin saja. Godanya sambil tertawa. Aku berbalik menghadapnya, mencubit pelan perutnya. Awas saja kalau berani lupa. Ancamku dengan nada manja. Bayu menangkap tanganku, lalu mengecupnya dengan lembut. Tatapannya dalam dan penuh cinta. Tidak akan pernah. Nania, kamu itu kompas dalam hidupku. Kemanapun aku berlayar, hatiku akan selalu pulang kepadamu. Kata-kata manis itu, janji-janji tulus itu, adalah sauh yang membuat hatiku selalu merasa aman. Aku memeluknya erat, menenggelamkan wajahku di dadanya yang bidang, mencoba menyimpan aroma tubuhnya sebanyak yang aku bisa. Kami berdiri seperti itu untuk beberapa saat, di tengah dapur kami yang sederhana, di bawah naungan cinta yang kukira tak akan pernah lekang oleh waktu dan jarak. Sore harinya, pelabuhan Tanjung Priok riuh seperti biasanya. Suara klakson kapal yang memekakan telinga, deru mesin-mesin berat, dan teriakan para pekerja menjadi musik latar perpisahan kami. Udara terasa berat, penuh dengan aroma asin laut yang bercampur dengan bau solar. Di antara kerumunan keluarga yang melepas orang-orang terkasih mereka, kami berdiri, saling menggenggam tangan seolah tak ingin terpisah. Bayu tampak gagah dengan seragam pelautnya. Tas ransel besar tersampir di punggungnya, siap untuk menaklukkan samudera selama 6 bulan ke depan. Ini adalah pelayaran terlamanya, dan sekuat apapun aku mencoba tegar, hatiku terasa diremas. Jaga diri baik-baik ya, Mas. Jangan lupa makan teratur, jangan lupa sholat, jangan lupa kasih kabar. Pesanku berulang kali, seperti kaset rusak. Mataku mulai terasa panas. Bayu tersenyum, merapikan anak rambut yang jatuh di dahiku. Pasti, sayang, kamu juga di sini jaga diri, ya. Jangan terlalu lelah mengurus toko kue kita. Kalau ada apa-apa, langsung telepon ayah atau Mas Bima. Aku mengangguk, menggigit bibir bawahku untuk menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia lalu berjongkok sedikit, mengelus perutku yang masih rata. Dan kamu, jagoan ayah, jangan nakal ya di dalam sana. Temani bunda selama ayah pergi berjuang mencari rezeki untuk kalian. Kata-katanya membuat pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Harapan kami untuk segera memiliki momongan adalah salah satu alasan utama Bayu mengambil pekerjaan berisiko ini. Gaji yang besar adalah jaminan untuk masa depan anak-anak kami kelak. Ia berdiri dan menarikku ke dalam pelukannya yang hangat. SSST,
Jangan menangis, sayang. Nanti cantiknya luntur. 6 bulan itu tidak lama. Pejamkan matamu, dan saat kamu membukanya lagi, aku sudah ada di depan pintu, membawa oleh-oleh dan tabungan yang banyak untuk kita. Aku hanya bisa mengangguk dalam dekapannya. Suara pengumuman yang memanggil para kru kapal untuk segera naik terdengar menggema. Inilah saatnya. Dengan berat hati, Bayu melepaskan pelukannya. Ia menatapku lekat-lekat, seolah ingin merekam setiap detail wajahku dalam memorinya. Aku berangkat ya, Nania. Aku mencintaimu, sangat. Bisiknya, sebelum memberikan kecupan terakhir di keningku, kecupan yang terasa begitu dalam dan lama. Aku juga mencintaimu, Mas Bayu. Hati-hati di jalan, balasku dengan suara bergetar. Aku memandangi punggungnya yang tegap berjalan menjauh, perlahan menghilang di antara kerumunan orang. Ia sempat menoleh sekali lagi, melambaikan tangan dengan senyum lebarnya yang selalu kurindukan. Aku membalas lambaiannya, terus berdiri di dermaga hingga kapal baja raksasa itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan buih-buih putih di belakangnya, membawa separuh hatiku bersamanya. Minggu-minggu pertama setelah kepergian Bayu terasa begitu sunyi. Rumah yang biasanya penuh tawa kini senyap. Aku menyibukkan diri dengan toko kue kami, mencoba mengalihkan rasa rindu yang menyiksa. Namun, setiap malam, saat aku berbaring sendirian di ranjang kami, kekosongan itu terasa begitu nyata. Sesuai janjinya, komunikasi kami di awal berjalan sangat lancar. Setiap ada kesempatan dan sinyal, Bayu pasti menelepon atau mengirim pesan singkat. Mas lagi di perairan Filipina. Dek, ombaknya besar sekali. Doakan selamat ya. Aku rindu kamu. Sayang, tadi Mas lihat lumba-lumba. Jadi ingat kamu. Sehat-sehat ya di sana. Nania, jangan lupa makan. Rendang buatanmu sudah habis. Ternyata benar. Masakanmu bikin nagih. Kapan-kapan ajari aku membuatnya ya. Pesan-pesan singkat itu adalah oase di tengah gurun kerinduanku. Aku membacanya berulang kali, tersenyum sendiri seperti orang gila. Aku membalasnya dengan cerita-cerita tentang hariku, tentang toko kue yang semakin ramai, dan tentang harapan-harapanku saat ia kembali nanti. Aku mengirimkan foto-foto kegiatanku, berharap itu bisa sedikit mengobati rindunya. Semuanya terasa normal. Aku merasa tenang, memegang erat keyakinan bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengalahkan jarak dan waktu. Aku percaya pada suamiku, pada setiap janji yang terucap dari bibirnya di dermaga penuh harapan itu. Aku sama sekali tidak tahu bahwa di seberang sana, kompas hatinya telah berbelok arah, menuju dermaga lain yang akan menghancurkan duniaku. Memasuki bulan kedua, oase itu perlahan mengering. Pesan-pesan manis dari Bayu yang tadinya datang seperti aliran sungai yang deras, kini berubah menjadi tetesan-tetesan kecil, lalu berhenti sama sekali. Telepon yang biasanya bordering setiap beberapa hari sekali kini membisu. Kehangatan yang dulu ia kirimkan lewat kata-kata, kini digantikan oleh keheningan yang dingin dan menusuk. Awalnya, aku mencoba memaklumi. Lautan tak bisa diprediksi. Mungkin kapalnya sedang melewati zona tanpa sinyal. Mungkin ia sedang sibuk-sibuknya, bekerja di bawah tekanan yang berat. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian, yang tidak menuntut berlebihan. Saat akhirnya sebuah pesan masuk setelah 4 hari hening, hatiku melonjak gembira. Tapi isinya membuat keningku berkerut. Sinyal susah. Sibuk. Jaga diri. Hanya itu. 3 frasa singkat, tanpa panggilan sayang, tanpa emoji cium yang selalu ia sertakan. Rasanya seperti membaca pesan dari orang asing. Aku membalasnya panjang lebar, menanyakan kabarnya, menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di toko, berharap bisa memancing respons hangatnya seperti biasa. Jawabannya baru datang keesokan harinya. Iya. Satu kata itu terasa seperti tamparan. Aku menatap layar ponselku lama sekali, mencoba mencari makna tersembunyi di baliknya. Tapi tak ada apa-apa. Hanya sebuah kata dingin yang menciptakan jarak ribuan kilometer di antara kami. Pola ini terus berlanjut. Alasannya selalu sama. Sinyal buruk, pekerjaan menumpuk, kelelahan. Aku mulai merasa ada yang salah. Intuisi seorang wanita,
Bisikan-bisikan kecil di relung hatiku mulai menyuarakan kegelisahan. Tapi logikaku berteriak untuk tidak berburuk sangka. Bayu mencintaiku. Ia tak mungkin berubah. Suatu malam Jumat, saat hujan turun dengan derasnya, aku merasa sangat kesepian. Untuk mengalihkan pikiran, aku membuka media sosial, sesuatu yang jarang kulakukan. Aku melihat unggahan dari Sarah, salah seorang sahabat lamaku semasa kuliah. Ia baru saja mengunggah serangkaian foto dari acara reuni kecil-kecilan mereka di sebuah kafe kekinian di Bandung. Aku tersenyum kecut. Aku juga diundang. Tapi kuputuskan untuk tidak pergi karena ingin fokus mengurus toko. Aku mulai menggulir foto-foto itu, melihat wajah-wajah sahabatku yang tertawa lepas. Ada sedikit rasa sesal karena tidak ikut bergabung. Hingga mataku berhenti pada sebuah foto. Foto grup. Sarah dan teman-teman lainnya berpose di depan meja mereka yang penuh dengan cangkir kopi dan potongan kue. Aku tersenyum melihat ekspresi lucu mereka. Lalu mataku tanpa sengaja menyapu latar belakang foto itu. Dan saat itulah, jantungku seolah berhenti berdetak. Di salah satu meja di sudut kafe yang agak remang-remang, duduk seorang pria. Posisinya sedikit menyamping, tapi aku bisa melihat profil wajahnya dengan cukup jelas. Potongan rambutnya, bentuk rahangnya yang tegas, bahunya yang lebar, dan jam tangan hitam di pergelangan tangan kirinya. Jam tangan itu, aku yang memberikannya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Itu jam tangan Bayu. Darahku berdesir hebat. Tidak mungkin. Bayu seharusnya berada di tengah laut Cina Selatan, bukan di sebuah kafe di Bandung. Tanganku gemetar saat aku mencoba memperbesar gambar itu. Fotonya memang tidak terlalu tajam, tapi semakin kulihat, semakin aku yakin. Pria itu adalah suamiku. Dan ia tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang wanita. Wajah wanita itu tidak terlihat jelas, tertutup oleh rambut panjangnya yang tergerai, tapi ia tampak sedang tertawa. Kepalanya sedikit miring ke arah pria itu dengan gaya manja yang akrab. Napasku tercekat di tenggorokan. Ini enggak mungkin, bisikku pada diriku sendiri. Ini pasti orang lain. Cuma mirip. Aku segera menutup aplikasi media sosial itu, melempar ponselku ke sofa seolah benda itu adalah bara api. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Jantungku berdebar tak karuan. Pikiranku kacau. Aku mencoba merasionalisasi semua ini. Banyak orang yang mirip di dunia ini. Jam tangan seperti itu juga banyak dijual di pasaran. Ini hanya kebetulan. Kebetulan yang konyol. Aku mengambil segelas air, mencoba menenangkan diri. Aku pasti hanya terlalu merindukannya. Ya, itu saja. Kerinduan yang berlebihan membuatku berhalusinasi, melihat wajahnya di mana-mana, pada setiap orang yang mirip dengannya. Aku tertawa getir. Betapa bodohnya aku. Mana mungkin Bayu ada di Bandung? Itu tidak masuk akal. Malam itu, aku mencoba meneleponnya. Berkali-kali. Namun, yang menjawab hanyalah suara operator yang mengatakan nomornya tidak dapat dihubungi. Aku mengiriminya pesan. Mas, lagi apa? Aku kangen banget. Tadi malam aku mimpiin kamu. Cepat pulang ya, Mas. Aku berbohong tentang mimpi itu, berharap bisa mendapatkan balasan yang hangat. Tapi hingga pagi menjelang, tak ada satupun notifikasi darinya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku menyibukkan diri di toko, memaksakan senyum kepada para pelanggan, berpura-pura bahwa hatiku tidak sedang dilanda badai. Namun, bayangan foto itu terus menghantuiku. Sosok pria yang begitu mirip suamiku, duduk mesra dengan wanita lain, di sebuah kota yang seharusnya tidak ia pijaki. Aku berusaha keras menyangkalnya. Aku menepis semua pikiran buruk, mencengkeram erat sisa-sisa kepercayaanku padanya. Tapi benih keraguan itu telah tertanam. Ia mulai tumbuh perlahan, akarnya mencengkeram hatiku, meracuni pikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Badai itu telah datang, dan aku berdiri di tengahnya, sendirian, gemetar, tidak tahu bahwa ini barulah awal dari kehancuran duniaku yang sempurna. Tidurku tak pernah senyenyak dulu. Setiap malam,
Bayangan foto itu berkelebat di benakku, memaksaku terjaga hingga larut dengan sejuta pertanyaan yang menyiksa. Penyangkalan adalah selimut tipis yang coba kugunakan untuk menghangatkan diri, namun rasa dingin dari keraguan terus menembus hingga ke tulang. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Aku butuh jawaban. Aku butuh kebenaran, sepahit apapun itu. Pagi itu, setelah semalaman bergulat dengan pikiranku sendiri, sebuah ide terlintas di kepalaku. Ide yang terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang selama ini kujunjung tinggi, memeriksa rekening bank bersama kami. Jantungku berdebar kencang memikirkannya. Bayu selalu memberiku akses penuh sebagai bukti transparansinya. Tapi aku tak pernah sekalipun membukanya tanpa izin. Ini terasa salah. Namun keraguan di hatiku jauh lebih kuat daripada rasa bersalah. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi mobile banking. Jari-jariku terasa kaku saat memasukkan kata sandi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, layar ponsel menampilkan saldo dan riwayat transaksi. Aku menahan napas, lalu mulai menggulir ke bawah, memfokuskan pencarianku pada transaksi selama 2 bulan terakhir. Mataku menyapu deretan angka dan nama-nama toko. Pembayaran tagihan listrik, transfer ke supplier bahan kue, penarikan tunai. Semua tampak normal. Aku hampir merasa lega, hampir menertawakan kebodohanku sendiri. Hingga mataku berhenti pada satu baris. Pembayaran kartu debit, The Papandayan Hotel Bandung, Rp4.500.000. Duniaku seakan berhenti berputar. Hotel The Papandayan. Di Bandung. Tanggalnya tercatat 3 minggu yang lalu. Tepat di hari ketika Bayu pertama kali mengirimiku pesan singkat yang dingin. Jantungku serasa dicabut paksa dari rongganya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti. Aku terus menggulir dengan pandangan nanar. Deretan bukti lain mulai bermunculan. Masing-masing seperti paku yang menancap semakin dalam di hatiku. Restoran sudut pandang. Rp1.250.000. Butik Amara. Rp7.800.000. Bioskop 21 Ciwal. Rp350.000. Semuanya di Bandung. Tanggal-tanggalnya tersebar selama beberapa minggu terakhir. Periode di mana ia mengeluh tentang sinyal buruk dan pekerjaan menumpuk. Uang yang kukira ia tabung untuk masa depan kami, uang dari hasil kerja kerasku mengelola toko kue, ternyata ia gunakan untuk membiayai kehidupan gandanya. Ia tidak pernah berlayar. Suamiku tidak pernah meninggalkan negeri ini. Ia hanya meninggalkanku. Rasa sakit yang tajam menghantamku. Bukan lagi sekadar keraguan, tapi sebuah kepastian yang menyakitkan. Aku telah dibohongi, dikhianati. Cinta dan kesetiaanku selama ini hanya dianggap lelucon. Air mataku mengalir tanpa bisa kukendalikan. Tapi ini bukan lagi tangisan kesedihan. Ini adalah tangisan kemarahan. Api amarah itu memberiku kekuatan. Aku tidak akan hancur. Aku harus tahu segalanya. Aku harus melihat wajah wanita yang telah bersekongkol dengan suamiku untuk menghancurkan hidupku. Aku kembali membuka unggahan Sarah. Nama kafe itu tertera jelas. Sejiwa Cafe. Dengan jari-jari yang kini terasa mantap, aku membuka Instagram dan mengetikkan nama kafe itu di kolom pencarian. Aku memilih tab, lokasi, dan mulai menelusuri ratusan, bahkan ribuan foto yang ditandai di sana. Mataku memindai setiap wajah, setiap sudut ruangan, mencari sosok suamiku. Foto demi foto kulewati. Harapan untuk tidak menemukan apa-apa bercampur dengan hasrat untuk membongkar semuanya. Setelah hampir 1 jam menggulir, mataku menangkap sesuatu yang familiar. Sebuah foto yang diunggah sekitar 3 minggu lalu. Bukan foto Bayu, tapi foto secangkir latte art dengan latar belakang interior kafe yang khas. Yang menarik perhatianku adalah captionnya. Quality time with my one and only Sailor Man Hati Merah 2. Dan di sana, di sudut meja, terlihat sebagian kecil lengan kemeja biru dongker yang kukenal, dan jam tangan hitam yang sama persis dengan yang kulihat di foto Sarah. Jantungku berpacu. Aku segera mengklik nama akun pengunggahnya. Rania Prameswari. Profilnya tidak dikunci.
Dan saat halaman profilnya terbuka, napasku tercekat. Itu adalah sebuah altar pemujaan atas perselingkuhan mereka. Puluhan foto Bayu terpampang di sana. Bayu yang sedang tertawa lepas di sebuah lembang park and zoo. Bayu yang sedang menyuapinya es krim di Jalan Braga. Bayu yang memeluknya mesra dengan latar belakang lampu kota dari sebuah restoran di puncak bukit. Foto-foto itu diambil di waktu yang seharusnya ia habiskan di tengah samudra, berjuang melawan badai. Setiap foto disertai dengan caption yang membuat perutku mual. My Captain, My Love, My Future. Counting days until I can officially call you Mini. Thank you for choosing me. Aku melihat wajah wanita itu. Rania. Cantik. Dengan rambut panjang terawat dan senyum percaya diri. Ia mengenakan gaun dari butik yang namanya tertera di riwayat transaksi bank kami. Ia memamerkan kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan air mataku. Pukulan telak itu akhirnya datang. Tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Semua kepingan puzzle yang menyakitkan itu kini tersusun rapi, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan mengerikan. Suamiku, pria yang kuantar ke dermaga dengan doa dan harapan, ternyata tidak pernah pergi kemana-mana. Ia hanya pindah ke pelukan wanita lain, membiayai kehidupan mewah mereka dengan uang kami, sementara aku di sini, setia menunggunya seperti orang bodoh. Aku mematikan ponselku. Ruangan terasa gelap dan dingin. Aku duduk membeku di sofa, menatap kosong ke dinding. Air mataku sudah kering. Rasa sakit itu telah berubah wujud, mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kepercayaan, cinta, dan harapan yang pernah memenuhi hatiku kini telah mati, terkubur di bawah puing-puing kebohongan. Dan dari kuburan itu, sesuatu yang baru mulai bangkit. Dendam. Keheningan di rumah kami tidak lagi terasa seperti kesepian, melainkan seperti ruang hampa yang siap diisi oleh badai. Selama 2 hari, aku tidak melakukan apa-apa selain duduk di sofa yang sama, membiarkan realita pahit itu meresap ke setiap sel tubuhku. Nania yang lemah lembut, yang selalu tersenyum, yang hidup untuk membahagiakan suaminya, telah mati. Di tempatnya, lahir sosok baru. Sosok yang matanya tak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kilatan es yang dingin dan tajam. Dendam yang kemarin hanya sebuah percikan, kini telah berkobar menjadi api yang melahap habis sisa-sisa kesedihanku. Aku tidak akan menangis lagi. Air mata tidak akan mengembalikan apapun. Yang kubutuhkan sekarang adalah rencana. Sebuah rencana untuk mengambil kembali semua yang telah mereka curi dariku, dan membuat mereka membayar setiap tetes air mataku dengan penderitaan. Langkah pertamaku adalah mengamankan aset. Aku teringat setiap tetes keringatku yang jatuh di toko kue, setiap malam tanpa tidur yang kuhabiskan untuk membuat pesanan, semua keuntungan yang dengan patuh kusetorkan ke rekening bersama itu. Uang itu bukan hanya milik Bayu. Itu juga uangku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menghabiskannya untuk bersenang-senang di atasku. Keesokan paginya, aku berdandan. Bukan Nania yang biasanya dengan daster rumah dan rambut diikat seadanya. Aku memilih blus sutra terbaikku, celana bahan yang pas di badan, dan sepatu hak tinggi yang sudah lama tak tersentuh. Aku memoles wajahku dengan riasan tipis namun tegas, menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mataku dan menggantinya dengan aura kekuatan. Saat aku menatap cermin, yang kulihat bukanlah korban. Yang kulihat adalah seorang pejuang yang siap berperang. Aku melangkah masuk ke dalam bank dengan kepala tegak. Dengan tenang, aku meminta untuk bertemu dengan manajer. Di dalam ruangannya yang sejuk, aku menjelaskan situasinya dengan hati-hati, tanpa emosi yang berlebihan. Aku mengatakan bahwa suamiku sedang berlayar dan aku ingin memisahkan dana untuk keperluan investasi mendadak pada bisnis kueku. Aku adalah seorang istri yang cerdas, bukan wanita yang tersakiti. Pria parubaya di hadapanku menatapku dengan tatapan profesional. Untungnya, karena namaku juga tertera di rekening itu, prosesnya tidak terlalu rumit. Aku membuka rekening baru atas namaku sendiri dan memindahkan hampir 90% dari total saldo kami. Aku sengaja menyisakan beberapa puluh juta di rekening bersama, cukup agar tidak menimbulkan kecurigaan jika Bayu atau wanita itu memeriksanya.
Cukup untuk membiarkan mereka merasa aman untuk sementara waktu. Langkah kedua, mengumpulkan amunisi. Bukti yang kumiliki sekarang, riwayat transaksi dan akun Instagram, sudah cukup untuk menghancurkan hatiku, tapi belum cukup untuk menghancurkan mereka. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa kugunakan untuk menampar wajah mereka di saat yang paling tepat. Aku butuh bukti fisik. Pikiran itu membawaku pada satu-satunya tujuan yang logis. Bandung. Kota yang menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka akan menjadi panggung pertamaku. Aku tidak akan datang sebagai istri yang menangis meminta penjelasan. Aku akan datang sebagai pengamat yang tak terlihat. Seorang mata-mata yang mengumpulkan setiap detail kebusukan mereka. Aku ingin tahu di mana mereka tinggal, bagaimana mereka menghabiskan hari-hari mereka, dan seberapa dalam hubungan mereka. Malam itu, setelah memastikan toko kue akan diurus oleh pegawaiku yang paling kupercaya, aku mulai berkemas. Bukan lagi pakaian manis dan feminin yang biasa ku kenakan. Aku memasukkan jeans, kaos-kaos berwarna gelap, sepatu kets, topi, dan kacamata hitam ke dalam sebuah ransel. Aku akan menjadi bayangan. Saat aku menutup resleting ranselku, ponselku yang tergeletak di tempat tidur tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Bayu. Dek, maaf baru bisa kasih kabar. Sinyal benar-benar parah di sini. Kamu baik-baik saja kan? Mas kangen. Dulu, pesan seperti ini akan membuatku melompat kegirangan. Sekarang, aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Kebohongan itu terasa begitu gamblang, begitu menjijikan. Jari-jariku bergerak cepat di atas layar, mengetik balasan. Iya, Mas, nggak apa-apa. Aku baik-baik saja di sini. Jaga diri ya, Mas. Aku juga kangen. Aku bahkan menambahkan emoji hati di akhir kalimat. Biarkan dia berpikir aku masih nanianya yang bodoh dan patuh. Biarkan dia terbuai dalam zona nyamannya. Karena saat badai yang sesungguhnya datang, aku ingin melihat ekspresi terkejut di wajahnya saat ia sadar bahwa badai itu bernama Nania. Aku meletakkan ponsel itu, meraih ranselku, dan berjalan menuju pintu. Aku menatap sekeliling rumah yang penuh kenangan, kenangan yang kini terasa seperti racun. Aku tidak akan merindukan tempat ini. Aku melangkah keluar, mengunci pintu di belakangku, dan meninggalkan kehidupanku yang lama. Di bawah langit malam yang gelap tanpa bintang, aku memulai perjalananku. Bukan lagi sebagai seorang istri yang merindu, tapi sebagai sang pembalas yang telah lahir kembali dari abu pengkhianatan. Tujuan, Bandung. Misi, menghancurkan mereka. Perjalanan kereta api dari Jakarta ke Bandung terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Setiap derak roda di atas rel terdengar seperti detak jantungku yang berpacu kencang. Campuran antara gugup dan sebuah determinasi dingin yang membara. Udara sejuk kota kembang yang menyambutku saat turun di stasiun sama sekali tidak menyejukkan hatiku yang terbakar. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menikmati kesegarannya, tapi untuk menguatkan diriku sendiri. Permainan telah dimulai. Aku tidak memesan hotel mewah seperti yang dilakukan Bayu. Aku memilih sebuah penginapan kecil dan bersih di sebuah gang yang tidak terlalu mencolok di daerah Cihamplas. Cukup dekat untuk mobilitas, tapi cukup tersembunyi untuk tidak menarik perhatian. Kamarnya sempit, hanya ada tempat tidur, lemari kecil, dan kamar mandi. Tapi itu lebih dari cukup. Aku tidak datang ke sini untuk berlibur. Aku datang untuk berburu. Setelah meletakkan ranselku, aku tidak beristirahat. Aku membuka laptopku, kembali mempelajari peta digital yang telah kususun, akun Instagram Rania Prameswari. Itu adalah tambang emasku. Aku menelusuri setiap foto, setiap tag lokation, setiap komentar, mencari pola. Wanita itu, dalam keangkuhannya, telah memberiku semua yang kubutuhkan. Ia sangat suka memamerkan kehidupannya, dan itu akan menjadi kejatuhannya. Aku menemukan sebuah pola. Ada beberapa lokasi yang sering muncul, sebuah game eksklusif di Dago, sebuah kafe di Jalan Braga, dan yang paling penting, beberapa foto dengan latar belakang balkon yang sama, yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Dari sudut pengambilan gambar dan vegetasi yang terlihat,
Aku bisa memperkirakan lokasinya berada di sebuah apartemen mewah di kawasan Bandung Utara. Dengan berbekal informasi itu, aku memulai penyamaranku. Aku mengenakan hoodie abu-abu gelap, menarik tudungnya hingga menutupi sebagian wajahku, memakai kacamata hitam besar dan masker. Aku terlihat seperti ribuan orang lain yang mencoba menghindari terik matahari. Aku menyewa sepeda motor metik, pilihan yang paling efisien untuk menyelinap di antara jalanan Bandung yang terkadang padat. Tujuan pertamaku adalah kompleks apartemen yang kucurigai. Letaknya memang di kawasan elit. Menara kembar itu menjulang angkuh, seolah menertawakan orang-orang sepertiku yang hanya bisa memandang dari bawah. Tentu saja, aku tidak bisa masuk begitu saja. Keamanannya pasti ketat. Jadi, aku melakukan hal terbaik berikutnya. Aku menunggu. Aku memarkir motorku di seberang jalan, di depan sebuah warung kecil, berpura-pura sedang menunggu seseorang sambil menyeruput teh botol. Dari sana, aku bisa mengawasi lobi utama apartemen dengan cukup jelas. Mataku tak pernah lepas dari setiap mobil yang masuk dan keluar, setiap orang yang berjalan melewati pintu kaca otomatis itu. Jam demi jam berlalu. Kesabaran adalah senjata baruku, diasah oleh rasa sakit yang begitu dalam. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat, kesabaranku membuahkan hasil. Sebuah sedan putih metalik yang familiar, mobil yang kubelikan untuk Bayu sebagai hadiah saat ia mendapat promosi, meluncur mulus memasuki gerbang apartemen. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Beberapa saat kemudian, aku melihatnya. Bayu keluar dari kursi pengemudi. Ia tidak mengenakan seragam pelautnya. Ia memakai kaos polo santai dan celana jeans, tampak seperti seorang eksekutif muda yang baru pulang kerja. Dan kemudian, Rania muncul dari pintu penumpang. Ia tertawa, melingkarkan lengannya di lengan Bayu dengan manja. Mereka berjalan berdampingan memasuki lobi, terlihat seperti pasangan sempurna yang bahagia. Pemandangan itu seperti belati yang diputar di dalam lukaku. Kemarahan yang dingin menjalari pembuluh darahku. Jadi, inilah sarang mereka. Rumah yang mereka bangun dengan kebohongan. Aku menahan diri untuk tidak menghampiri mereka saat itu juga. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang perlahan, yang merayap, yang menghancurkan mereka dari dalam. Melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri telah memvalidasi semuanya. Sekarang, aku butuh lebih banyak detail. Selama 3 hari berikutnya, aku menjadi bayangan mereka. Aku mempelajari rutinitas mereka. Pagi hari, Bayu akan mengantar Rania ke gym atau ke butik-butik mahal. Siangnya, mereka akan makan di restoran-restoran mewah. Malamnya, mereka akan kembali ke apartemen mereka, ke dunia kecil mereka yang penuh kepalsuan. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan yang dibiayai oleh keringat dan air mataku. Pada hari keempat, aku memberanikan diri. Dengan penyamaran yang sama, aku mengikuti Rania ke gym. Aku mendaftar untuk keanggotaan harian, menjaga jarak aman darinya. Dari sudut ruangan, aku memperhatikannya. Ia tampak begitu sempurna, begitu percaya diri saat mengangkat beban atau berlari di treadmill. Setelah selesai, ia masuk ke ruang ganti. Inilah kesempatanku. Aku mengikutinya masuk. Di dalam, suasana cukup sepi. Aku melihatnya meletakkan ponselnya di atas bangku di samping lokernya saat ia mengambil handuk. Jantungku berdebar, tapi tanganku tidak gemetar. Saat ia berbalik untuk masuk ke kamar mandi, aku bergerak cepat. Dengan gerakan yang terlatih, seolah aku telah melakukannya ribuan kali, aku mengambil ponselnya, memasangnya dengan alat sadap kecil seukuran ujung kuku yang telah kubeli secara online, lalu meletakkannya kembali persis di tempatnya. Semua terjadi dalam kurang dari 10 detik. Aku segera keluar dari ruang ganti, berjalan dengan langkah normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jantungku baru mulai berpacu liar saat aku sudah berada di luar gedung gym. Aku berhasil. Aku telah menanam mata-mata di jantung pertahanan musuh. Kembali di penginapanku yang sempit, aku membuka laptopku. Perangkat lunak itu bekerja dengan sempurna. Aku bisa melihat semua panggilannya, semua pesannya,
bahkan melacak lokasinya secara real-time. Aku telah menembus gelembung mereka. Kini, aku bukan lagi hanya penonton. Aku adalah dalang yang siap memainkan lakon penderitaan mereka. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Kamarku yang sempit di penginapan telah berubah menjadi pusat komando. Cahaya satu-satunya datang dari layar laptop yang menyala, memantulkan bayangan di wajahku yang tegang. Selama berhari-hari, aku hidup dalam dunia digital mereka. Aku adalah pendengar setiap percakapan mereka, pembaca rahasia pesan-pesan mesra mereka, dan saksi tak terlihat dari setiap rencana yang mereka susun. Aku menjadi hantu di dalam ponsel Rania. Setiap kata-kata manis yang mereka ucapkan satu sama lain terasa seperti sayatan baru di hatiku. Bayu memanggil Rania dengan sebutan, "Mutiara Lautku," panggilan yang dulu hanya ia sematkan untukku. Ia menceritakan lelucon yang sama, menggunakan janji-janji yang sama persis seperti yang pernah ia bisikkan di telingaku. Rasa sakit itu begitu nyata, namun kini bercampur dengan rasa muak yang mendalam. Kemarahanku tidak lagi panas membara, tapi telah mendingin menjadi sebongkah es yang tajam, siap digunakan untuk menusuk. Aku mendengarkan mereka merencanakan masa depan. Pernikahan impian di sebuah villa dengan pemandangan tebing di Bali, bulan madu keliling Eropa, dan nama-nama untuk anak-anak mereka kelak. Mereka membangun istana pasir yang indah di atas puing-puing pernikahanku, tanpa menyadari bahwa gelombang pasang akan segera datang untuk menyapu bersih semuanya. Di antara semua bisikan cinta palsu itu, aku akhirnya menemukan apa yang kucari, cetak biru kehancuran mereka. Suatu malam, aku menyadap percakapan telepon antara Bayu dan Rania. Suara mereka terdengar begitu bahagia dan penuh antisipasi. "Tinggal 2 bulan lagi, sayang." Suara Bayu terdengar begitu jelas, seolah ia berbicara di sampingku. "Kontrakku selesai. Aku akan pulang ke Jakarta. Selesaikan semuanya baik-baik sama Nania." Jantungku berhenti berdetak. "Selesaikan semuanya baik-baik? Kamu yakin dia nggak akan bikin masalah?" Tanya Rania dengan nada manja. "Tenang saja. Nania itu wanita baik-baik. Terlalu polos. Aku akan bilang kita sudah nggak cocok. Kasih dia pesangon yang cukup dari sisa uang tabungan. Dia pasti akan terima. Setelah itu, seluruh hidupku cuma buat kamu, mutiara lautku." Rahangku mengeras. Jadi begitu rencananya. Aku akan dicampakkan seperti sampah, diberi uang tutup mulut yang sumbernya juga dari keringatku sendiri, sementara mereka akan melenggang menuju pelaminan. Tapi informasi berikutnya yang kudengar membuat darahku mendidih. "Gedung sama WO-nya sudah aku DP ya, Mas," kata Rania riang. "Tanggalnya sudah kita kunci. 3 bulan dari sekarang." Mama juga sudah nggak sabar mau ketemu calon menantunya yang kapten kapal hebat ini. Aku segera membuka kalender di laptopku. 3 bulan dari sekarang. Mereka sudah menetapkan tanggal pernikahan. Mereka sudah membayar uang muka. Mereka begitu yakin, begitu sombong. Mereka tidak memberiku pilihan lain. Mereka telah menulis skenario untuk drama ini, dan aku akan memastikan akhir ceritanya tidak seperti yang mereka harapkan. Keesokan harinya, seolah takdir ingin mempermainkanku, ponsel pribadiku berdering. Nama, Mas Bayu sayang, tertera di layar. Tanganku mengepal. Aku menarik napas dalam-dalam, mengubah ekspresi dinginku menjadi senyum palsu, lalu mengangkat telepon. "Halo, Mas? Ya ampun, akhirnya ada kabar." Aku berseru dengan nada lega dan rindu yang dibuat-buat. "Iya, Dek. Maaf ya. Ini baru dapat sinyal lagi di pelabuhan transit. Kamu apa kabar? Sehat kan?" Suaranya terdengar persis seperti suami penyayang yang sedang berjuang di lautan. Aku harus menahan keinginan untuk muntah. "Baik, Mas. Aku kangen banget. Toko kue ramai terus. Semua lancar di sini. Mas di sana jangan lupa jaga kesehatannya." Kami berbincang selama beberapa menit. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Menjadi istri yang lugu dan setia, menanyakan tentang ombak dan cuaca, menceritakan hal-hal sepele tentang hariku. Sementara di layar laptopku, aku bisa melihat dari data lokasi Rania bahwa ia dan Bayu sedang berada di sebuah mall, kemungkinan besar sedang berbelanja.
Dua dunia yang kontras. Dua kebohongan yang berjalan simultan. Sudah dulu ya, Dek. Mas harus kembali kerja. Nanti Mas kabari lagi secepatnya. Aku sayang kamu, katanya, menutup telepon. Aku juga sayang kamu, Mas. Balasku, sebelum memutuskan panggilan. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Topengku luruh. Wajahku kembali mengeras. Percakapan tadi adalah bahan bakar terakhir yang kubutuhkan. Aku kembali fokus pada laptopku, bukan lagi pada percakapan mesra mereka, tapi pada detail lain. Aku mendengarkan rekaman telepon Rania dengan ibunya. Wanita itu terdengar sangat membanggakan calon menantunya. Seorang pelaut sukses yang akan segera menikahi putri kesayangannya. Aku juga menemukan nama-nama teman dekat Rania, para sosialita yang sering ia sebut dalam percakapannya. Rencana pembalasanku mulai terbentuk, detail demi detail. Ini bukan lagi hanya tentang merebut kembali uangku atau membongkar perselingkuhan mereka. Ini tentang penghinaan. Aku akan membiarkan mereka terus membangun istana pasir mereka. Aku akan membiarkan Rania menyebarkan berita pernikahannya kepada seluruh lingkaran sosialnya. Aku akan membiarkan ibunya membanggakan calon menantunya kepada seluruh kerabat. Aku membuka kalender sekali lagi. Aku melingkari tanggal pernikahan mereka dengan spidol merah. Hari itu tidak akan menjadi hari bahagia mereka. Hari itu akan menjadi hari perhitungan. Panggungnya telah mereka siapkan. Para penontonnya telah mereka undang. Aku hanya perlu menulis ulang naskahnya dan memastikan aku yang akan mendapat sorotan utama saat tirai diturunkan. Setelah seminggu di Bandung, misiku mengumpulkan intelijen selesai. Aku kembali ke Jakarta dengan kereta pagi, meninggalkan kota yang telah menjadi saksi bisu kebusukan mereka. Namun, aku tidak kembali sebagai Nania yang sama seperti saat aku pergi. Aku kembali sebagai seorang sutradara yang telah memegang naskah lengkap, siap untuk mengatur setiap adegan dalam drama kejatuhan mereka. Rumah kami terasa asing. Setiap sudut yang dulu menyimpan kenangan manis kini terasa tercemar oleh kebohongan. Aku tidak lagi merasa sedih. Hanya ada kehampaan yang dingin dan tujuan yang jelas. Aku melanjutkan rutinitasku seolah tidak ada yang terjadi. Aku mengurus toko kue, tersenyum pada pelanggan, dan bahkan sesekali menelepon ibu mertuaku, menanyakan kabarnya dan berpura-pura menanyakan kabar Bayu. Topeng istri setia itu kini melekat begitu sempurna di wajahku. Namun, di balik topeng itu, aku sadar aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh sekutu. Seseorang dari pihak mereka. Seseorang yang memiliki pengaruh dan yang rasa percayanya telah dikhianati sebesar diriku. Pikiranku langsung tertuju pada satu orang. Bima, kakak laki-laki Bayu. Mas Bima selalu berbeda dari adiknya. Jika Bayu adalah api yang penuh pesona dan kata-kata manis, Bima adalah tanah yang tenang, bijaksana, dan jujur. Ia selalu memperlakukanku dengan sangat baik, seperti adiknya sendiri. Dan yang terpenting, ia memiliki integritas yang tinggi. Aku yakin, jika ia tahu apa yang telah dilakukan adiknya, ia tidak akan tinggal diam. Aku mengatur pertemuan dengannya di sebuah kedai kopi yang sepi di pinggiran Jakarta. Aku sengaja memilih tempat yang netral, jauh dari tempat-tempat yang biasa kami kunjungi. Saat ia tiba, ia menyapaku dengan senyum hangat seperti biasa. Nania, apa kabar? Tumben sekali ngajak ketemu di luar. Ada apa? Tanyanya sambil duduk di hadapanku. Aku tidak membuang waktu. Aku menatap matanya lekat-lekat. Mas Bima, aku butuh bantuan Mas. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus Mas tahu tentang Bayu. Aku melihat kerutan di dahinya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Semua yang akan aku katakan mungkin sulit dipercaya. Tapi semua buktinya ada di sini. Dengan suara yang tenang dan terkontrol, aku menceritakan semuanya. Mulai dari kecurigaanku, foto di media sosial, riwayat transaksi bank yang membuktikan Bayu tidak pernah berlayar, hingga penemuanku tentang apartemennya bersama Rania di Bandung. Aku menceritakannya bukan sebagai wanita yang menangis terseduh-seduh, tapi sebagai seorang pelapor yang menyampaikan fakta. Wajah Bima berubah perlahan seiring ceritaku mengalir. Senyum hangatnya lenyap,
digantikan oleh ekspresi terkejut, lalu tidak percaya, dan akhirnya mengeras menjadi amarah yang tertahan. Ia membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia melihat salinan transaksi bank, cetakan foto-foto mesra Bayu dan Rania dari Instagram, dan transkrip percakapan telepon mereka yang telah kusiapkan. Termasuk bagian di mana Bayu berencana mencampakkanku dengan pesangon. Setelah hening yang terasa begitu panjang, Bima akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Rahangnya mengeras karena marah. Bajingan, desisnya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Ia menatapku. Tatapannya kini penuh dengan rasa bersalah dan simpati. Nania, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku malu. Aku minta maaf atas nama adikku. Aku tidak butuh permintaan maaf. Mas, aku butuh keadilan. Jawabku tegas. Bayu dan wanita itu sudah merencanakan pernikahan 3 bulan lagi. Mereka pikir mereka bisa menyingkirkanku begitu saja setelah Bayu pulang berlayar. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bima mengangguk mantap. Apa rencanamu? Katakan apa yang harus aku lakukan. Aku akan membantumu. Mendengar kata-kata itu, beban di pundakku terasa sedikit terangkat. Aku memiliki sekutu pertamaku. Aku tidak ingin menghentikan pernikahan mereka, Mas. Aku memulai, menjelaskan rencanaku. Justru sebaliknya. Aku ingin pernikahan itu tetap berjalan. Aku ingin Rania mengundang semua teman sosialitanya. Aku ingin ibunya menyebarkan kabar bahagia ini ke seluruh keluarga besarnya. Dan aku ingin keluarga kita, terutama ayah dan ibu, hadir di sana. Bima menatapku. Mencoba memahami arah pikiranku. Aku ingin mereka berada di puncak kebahagiaan mereka. Lanjutku, mataku berkilat dingin. Aku ingin mereka berdiri di atas altar, di depan semua orang yang mereka sayangi, merasa seperti raja dan ratu. Dan di saat itulah, saat mereka paling tinggi, aku akan menjatuhkan mereka. Aku akan menunjukkan pada semua orang siapa mereka sebenarnya. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibir Bima. Ia mengerti. Ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam pribadi. Ini adalah tentang memulihkan kehormatan keluarga yang telah dicoreng oleh adiknya. Aku akan pastikan ayah, ibu, dan seluruh keluarga besar datang. Kata Bima, suaranya mantap. Aku akan bilang pada mereka kalau Bayu akan memberikan kejutan besar di hari itu. Biarkan mereka datang untuk merayakan, tanpa tahu bahwa mereka sebenarnya akan menjadi saksi sebuah pertunjukan. Kami duduk bersama selama 1 jam berikutnya, menyusun detail rencana kami. Bima akan menjadi mata-mata dari dalam, memastikan semua anggota keluarga penting hadir. Aku akan terus memainkan peranku sebagai istri yang setia, sambil mempersiapkan hadiah pernikahan spesialku. Sebuah presentasi video yang berisi semua bukti pengkhianatan mereka, siap untuk diputar di saat yang paling krusial. Saat aku meninggalkan kedai kopi itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Panggung kehancuran itu kini sedang disiapkan oleh tangan-tangan yang lebih banyak. Para aktornya, Bayu dan Rania, sedang sibuk menghafal dialog cinta mereka, tanpa menyadari bahwa sang sutradara telah mengubah akhir cerita mereka menjadi sebuah tragedi yang akan mereka ingat seumur hidup. 2 bulan berlalu seperti angin. Di permukaan, hidupku berjalan seperti biasa. Toko kue semakin maju, dan aku semakin mahir memainkan peran sebagai istri yang merindukan suaminya. Di belakang layar, aku adalah seorang ahli strategi yang dingin. Setiap malam kuhabiskan untuk menyempurnakan senjataku. Sebuah video berdurasi 15 menit. Video itu adalah mahakaryaku. Sebuah kompilasi menyakitkan dari semua bukti yang telah kukumpulkan. Foto-foto mesra Bayu dan Rania kusandingkan dengan pesan-pesan rindunya padaku di waktu yang sama. Riwayat transaksi kartu kredit untuk barang-barang mewah Rania kutampilkan berdampingan dengan catatan keuanganku yang hemat untuk toko kue. Dan puncaknya, klimaks dari semua ini, adalah rekaman suara percakapan telepon mereka. Suara Bayu yang dengan entengnya merencanakan untuk mencampakkanku, menyebutku terlalu polos, dan suara tawa manja Rania yang menyetujuinya. Aku memoles video itu hingga sempurna,
memastikan setiap detiknya akan menjadi belati yang menusuk tepat di jantung keangkuhan mereka. Hingga akhirnya, hari yang kunanti tiba. Hari kepulangan Bayu. Sesuai informasi dari Bima, Bayu akan pulang ke rumah kami sore ini untuk memainkan adegan terakhirnya sebagai suamiku. Aku mempersiapkan panggungnya. Aku memasak makanan kesukaannya, menata rumah agar terlihat rapi dan hangat, persis seperti yang diharapkan seorang istri dari suami yang baru pulang berlayar. Pukul 5 sore, mobilnya berhenti di depan rumah. Aku melihatnya dari jendela. Ia turun dari mobil, membawa sebuah koper besar. Wajahnya dipasangi ekspresi lelah namun bahagia. Aktor yang hebat. Aku membuka pintu sebelum ia sempat mengetuk, menampilkan senyum terlebar yang bisa kupalsukan. "Mas Bayu, akhirnya kamu pulang," seruku, langsung memeluknya. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit kaku karena terkejut. Sebelum akhirnya ia membalas pelukanku. "Iya, Dek. Mas pulang," jawabnya. Suaranya serak. "Mas kangen sekali." Aku melepaskan pelukanku, menatap wajahnya seolah aku benar-benar merindukannya. "Ayo masuk, Mas. Aku sudah siapkan makanan kesukaanmu." Malam itu, kami makan malam bersama. Ia bercerita tentang badai di lautan dan pelabuhan-pelabuhan eksotis yang ia singgahi. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa atau mengajukan pertanyaan, memainkan peranku dengan sempurna. Aku melihat matanya. Tidak ada lagi cinta di sana. Hanya ada rasa bersalah yang ditutupi oleh kebohongan dan antisipasi untuk segera menyelesaikan drama ini. Setelah makan malam, saat kami duduk di ruang tamu, ia akhirnya memulai adegannya. Ia meraih tanganku. Wajahnya tampak serius dan sedih. "Nania," panggilnya lembut. "Ada yang ingin Mas bicarakan." Inilah saatnya. Aku menatapnya dengan tatapan bertanya yang polos. "Ada apa, Mas? Kok serius sekali?" "Maafkan Mas," katanya, menundukkan kepala. 6 bulan di laut benar-benar mengubah Mas. Jarak dan waktu ini, sepertinya membuat kita tumbuh ke arah yang berbeda. Hati Mas sudah tidak sama lagi." Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang dibuat tampak penuh penyesalan. "Mas rasa, hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Akan lebih baik jika kita berpisah secara baik-baik." Aku membiarkan keheningan menggantung sejenak. Aku membiarkan mataku berkaca-kaca, membiarkan bibirku bergetar. Aku harus memberikan penampilan terbaik dalam hidupku. Apa maksud, Mas?" Tanyaku dengan suara bergetar. "Berpisah." "Maafkan Mas, Nania." "Sungguh," katanya lagi. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya, persis seperti yang ia rencanakan. "Ini, ada sedikit tabungan. Anggap saja sebagai tanda terima kasih Mas selama ini. Kamu bisa pakai ini untuk memulai hidup baru." Aku menatap amplop itu, lalu menatap wajahnya. Inilah puncak penghinaannya. Ia pikir aku bisa dibeli. Ia pikir harga diriku semurah itu. Aku tidak mengambil amplop itu. Sebaliknya, aku menggelengkan kepala perlahan, membiarkan setetes air mata jatuh. "Kalau memang ini yang membuat Mas bahagia, aku bisa apa?" Bisikku lirih, terdengar pasrah dan hancur. "Aku hanya ingin Mas bahagia." Ekspresi Bayu langsung berubah. Ketegangan di wajahnya luruh, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Ia tidak menyangka akan semudah ini. Si bodoh ini benar-benar menelan semua kebohongannya mentah-mentah. Kamu wanita yang sangat baik, Nania," katanya, hampir terbata-bata karena lega. "Mas janji akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Ia berdiri, bersiap untuk pergi. Misinya telah selesai. Ia pikir ia telah memenangkan segalanya. "Mas," panggilku pelan saat ia sampai di ambang pintu. Ia berbalik. "Iya, Dek. Aku hanya punya satu permintaan terakhir," kataku. "Sebelum kita benar-benar berpisah, bisakah kita bertemu satu kali lagi? Untuk mengucapkan selamat tinggal yang pantas. Aku dengar pernikahan putri teman ayah akan diadakan di Hotel Fairmont hari Sabtu depan.
Mungkin kita bisa bertemu di lobi hotel setelah acara itu? Sebentar saja. Aku sengaja menyebutkan nama hotel dan hari pernikahannya. Umpan telah kulempar. Bayu tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja ia akan setuju. Apa salahnya memenuhi permintaan terakhir dari wanita bodoh yang baru saja ia campakkan? Itu akan membuatnya terlihat lebih berbelas kasihan. Tentu. Nania. Tentu saja bisa. Jawabnya. Sabtu depan di lobi Fairmont. Mas akan menemuimu. Ia lalu pergi, menutup pintu di belakangnya. Ia pergi dengan perasaan lega dan kemenangan, menuju kehidupannya yang baru bersama Rania. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyetujui untuk datang ke pesta kehancurannya sendiri. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang sunyi. Topengku luruh. Air mataku mengering. Ekspresi hancur di wajahku perlahan berubah menjadi senyuman dingin yang mengerikan. Semua bidak catur telah berada di posisinya. Raja dan ratu mereka sebentar lagi akan terkena skakmat. Hari Sabtu itu, langit Jakarta cerah seolah ikut merayakan. Di dalam Grand Ballroom Hotel Fairmont, suasana begitu megah dan meriah. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari kalangan atas memadati ruangan. Aroma bunga lili dan mawar bercampur dengan parfum mahal para sosialita. Tawa dan denting gelas kristal menjadi musik latar kebahagiaan palsu itu. Di atas pelaminan yang didekorasi dengan ribuan bunga putih, Bayu dan Rania duduk seperti raja dan ratu. Bayu tampak tampan dalam setelan jas hitamnya, dan Rania begitu cantik dalam gaun pengantin bertahtakan mutiara. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya yang dipoles lipstik merah. Mereka adalah potret kesempurnaan. Sebuah dongeng yang dibangun di atas kebohongan. Aku tiba di hotel tidak melalui lobi utama. Bima telah mengatur segalanya. Aku masuk melalui pintu staf, diantar langsung ke ruang kontrol audiovisual yang terletak di balkon atas ballroom. Dari sana, aku bisa melihat seluruh pemandangan tanpa terlihat. Aku tidak datang sebagai Nania yang patah hati. Malam ini, aku adalah sang dewi pembalasan. Aku mengenakan gaun malam berwarna merah darah. Warnanya kontras dengan dekorasi serba putih itu. Rambutku kusanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangku, dan riasanku tajam, menonjolkan mataku yang kini memancarkan kilat dingin. Aku memberikan sebuah flash disk kepada teknisi yang telah disiapkan Bima. Putar ini saat MC mengumumkan ada persembahan video kejutan. Bisikku. Pria itu mengangguk. Aku berdiri di kegelapan, menatap ke bawah pada pasangan yang sedang tertawa bahagia itu. Aku melihat ayah dan ibuku mertua, duduk di barisan paling depan. Wajah mereka berseri-seri, bangga pada putra mereka yang mereka kira baru pulang dari perjuangan di laut. Aku melihat orang tua Rania, memancarkan aura kemenangan. Semua penonton telah berada di tempatnya. Sesuai rencana, setelah sesi pemotongan kue, MC naik ke panggung dengan senyum lebar. Para hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan video istimewa, sebuah kejutan manis untuk kedua mempelai kita. Para tamu bertepuk tangan. Rania menatap Bayu dengan tatapan bertanya yang manja, seolah mengira ini adalah kejutan darinya. Bayu hanya mengangkat bahu sambil tersenyum. Tampak sama penasarannya. Lampu ballroom meredup. Semua mata tertuju pada 3 layar raksasa di belakang pelaminan. Layar menyala. Namun, yang muncul bukanlah video romantis pre-wedding. Yang muncul adalah foto pertamaku bersama Bayu di hari pernikahan kami, 3 tahun yang lalu. Kami tersenyum bahagia. Terdengar bisik-bisik kebingungan dari para tamu. Lalu, video mulai berjalan. Foto-foto mesra Bayu dan Rania di Bandung muncul satu persatu. Namun di sudut layar, tercantum tanggal dan jam pengambilan foto. Dan di sisi lain layar, muncul tangkapan layar pesan singkat Bayu kepadaku di waktu yang nyaris bersamaan. Mas lagi di tengah laut. Dek, ombaknya besar sekali. Kangen kamu. Suasana di dalam ballroom berubah drastis. Bisik-bisik itu berubah menjadi gumaman kaget. Aku bisa melihat senyum di wajah Rania membeku. Wajah Bayu mulai pucat pasi. Video terus berlanjut tanpa ampun. Slide berikutnya menampilkan riwayat transaksi kartu debit dari rekening bersama kami. Pembayaran untuk hotel mewah, restoran mahal,
butik desainer, semuanya atas nama Rania. Di sisi lain, ku tampilkan bukti transfer keuntungan toko kueku ke rekening yang sama. Para tamu kini mulai mengerti. Uang istri pertama dipakai untuk membiayai sang pelakor. Wajah orang tua Bayu berubah dari bangga menjadi horor. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak tak percaya. Ayahnya menatap tajam ke arah Bayu dengan amarah yang tak terselubung. Sementara itu, orang tua Rania tampak pucat dan bingung, menatap putri mereka seolah meminta penjelasan. Dan kemudian, klimaksnya, layar menjadi hitam, hanya ada gelombang suara yang bergerak. Terdengar rekaman percakapan telepon itu, jernih dan jelas. Suara Bayu. "Tenang saja, Nania itu wanita baik-baik. Terlalu polos. Aku akan bilang kita sudah nggak cocok. Kasih dia pesangon. Dia pasti akan terima." Diikuti oleh tawa renyah Rania. Itulah paku terakhir di peti mati mereka. Seluruh ballroom kini sunyi senyap. Keheningan yang begitu pekat, begitu menekan. Video berakhir dengan menampilkan sebuah foto besar. Buku nikahku dengan Bayu, yang masih sah secara hukum. Lampu ballroom kembali menyala terang, menyorot kekacauan bisu di atas pelaminan. Rania berdiri kaku. Wajahnya yang cantik kini basah oleh air mata dan dipenuhi ekspresi ngeri. Bayu gemetar, tak mampu menatap siapapun. Dunianya telah runtuh dalam 15 menit. Dan saat itulah, aku melangkah keluar dari kegelapan. Semua mata kini tertuju padaku saat aku menuruni tangga dengan anggun. Setiap langkah sepatu hak tinggiku menggema di keheningan. Aku berjalan lurus menuju panggung, melewati para tamu yang menatapku dengan campuran kaget, kasihan, dan kagum. Aku mengambil mikrofon dari MC yang membeku. Aku menatap lurus ke arah Bayu dan Rania. "Selamat malam," sapaku. Suaraku tenang namun bergema ke seluruh ruangan. Bagi yang belum kenal, nama saya Nania. Dan saya adalah istri sah dari pria yang berdiri di samping pengantin wanita itu. Terdengar pekikan tertahan dari Ibu Rania. "Saya tidak datang untuk merusak pesta ini," lanjutku dengan senyum dingin. "Saya hanya datang untuk memberikan hadiah pernikahan. Sebuah hadiah bernama kebenaran. Semua yang baru saja Anda saksikan adalah kisah nyata. Kisah tentang bagaimana seorang suami berpamitan pergi ke laut, namun ternyata berlabuh di pelukan wanita lain, menggunakan uang istrinya untuk membangun istana kebohongan mereka." Aku menatap Bayu yang kini menatapku dengan tatapan memohon. "Dan untukmu, Bayu," kataku, "pesangon darimu tidak aku terima. Karena semua yang kau miliki, sesungguhnya adalah milikku." Lalu aku beralih pada Rania yang menangis histeris. "Dan kau, Rania, selamat. Kau berhasil mendapatkan sisa-sisa dari seorang pria yang telah membuang harga dirinya." Aku meletakkan mikrofon itu kembali ke tempatnya. Aku menatap kehancuran di hadapanku. Dua keluarga yang dipermalukan, seorang pengantin wanita yang meraung, dan seorang suami pengkhianat yang telah kehilangan segalanya. Misiku selesai. Tanpa menoleh lagi, aku berbalik badan dan berjalan meninggalkan panggung, meninggalkan badai yang baru saja kumulai. Aku tidak menoleh ke belakang saat berjalan keluar dari Grand Ballroom. Suara jeritan histeris Rania, teriakan marah ayahnya, dan isak tangis ibu mertuaku menjadi musik pengiring kepergianku. Tapi aku tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap seperti yang kubayangkan. Yang kurasakan adalah kelegaan. Sebuah pelepasan beban yang begitu berat. Seolah duri beracun yang selama ini menancap di hatiku akhirnya tercabut. Perang telah usai. Aku tidak pulang ke rumah yang pernah kami tinggali. Malam itu, aku menginap di apartemen sewaan yang telah kusiapkan. Keesokan paginya, berita tentang pernikahan penuh skandal di Fairmont sudah menyebar seperti api di berbagai portal berita gosip dan media sosial. Video amatir dari para tamu undangan menjadi viral. Wajah Bayu dan Rania terpampang di mana-mana, bukan sebagai pasangan bahagia, tapi sebagai simbol pengkhianatan dan kehinaan. Pembalasanku tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, pengacaraku secara resmi mengajukan gugatan cerai dengan semua bukti yang tak terbantahkan, termasuk tuduhan penipuan dan penggelapan aset. Seperti yang kuduga,
Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kabar yang kudengar dari Bima beberapa minggu kemudian adalah sebuah epilog yang menyedihkan bagi mereka. Keluarga Bayu, terutama ayahnya yang seorang pejabat terpandang, murka besar. Bayu diusir dari rumah dan namanya dicoret dari daftar ahli waris. Ia kehilangan segalanya, keluarga, reputasi, dan tentu saja, uang. Ia bukan lagi sang kapten kapal yang gagah, melainkan hanya seorang pengkhianat yang tak punya apa-apa. Nasib Rania tidak lebih baik. Keluarganya yang kaya raya, yang begitu menjunjung tinggi citra, tidak bisa menerima aib sebesar itu. Pernikahan dibatalkan, dan ia menjadi bahan cemoohan di lingkaran sosialitanya. Cinta yang ia banggakan ternyata tidak cukup kuat untuk bertahan tanpa kemewahan. Hubungannya dengan Bayu hancur berkeping-keping di tengah saling tuding dan menyalahkan. Bayu menuduhnya materialistis. Rania menuduhnya pembohong. Dongeng mereka berakhir bahkan sebelum dimulai. Sementara itu, aku memulai babak baru dalam hidupku. Proses perceraian berjalan lancar. Pengadilan memutuskan semua aset bersama, termasuk rumah dan kepemilikan penuh atas toko kue, jatuh ke tanganku. Amplop berisi uang pesangon dari Bayu kukirimkan kembali kepadanya melalui Bima, dengan sebuah catatan singkat. Untuk memulai hidup barumu. Aku menjual rumah yang penuh kenangan pahit itu dan membeli sebuah apartemen yang nyaman untuk diriku sendiri. Aku mengubah nama toko kueku dari Kue Cinta Bayu Nania menjadi Nania Es Patisserie. Dengan semua energi yang kumiliki, aku mencurahkan waktuku untuk mengembangkannya. Tokoku, yang sempat menjadi buah bibir karena skandal itu, justru semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena penasaran, tapi karena mereka mengagumi ketegaranku dan tentu saja, karena kue-kue buatanku memang lezat. Dendam yang dulu membakar hatiku perlahan-lahan padam, digantikan oleh rasa damai. Aku sadar, pembalasan terbaik bukanlah dengan melihat mereka menderita, melainkan dengan menjadi bahagia. Aku kembali terhubung dengan teman-teman lama, menghabiskan akhir pekan dengan tertawa, melakukan hal-hal yang kusukai. Aku menemukan kembali diriku yang dulu hilang, Nania yang ceria dan penuh semangat, namun kini jauh lebih kuat dan bijaksana. Setahun kemudian, di suatu sore yang cerah, aku berdiri di sebuah dermaga di Ancol. Bukan dermaga besar dan sibuk seperti Tanjung Priok, hanya sebuah dermaga kayu kecil tempat perahu-perahu wisata bersandar. Angin laut meniup rambutku dengan lembut. Aku menatap lautan biru yang terbentang luas di hadapanku. Dulu, laut adalah simbol perpisahan dan penantian yang menyakitkan. Kini, laut adalah simbol kebebasan dan kemungkinan yang tak terbatas. Aku tidak lagi menunggu siapapun untuk pulang. Aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada janji seorang pria. Aku adalah kapten dari kapalku sendiri sekarang, dan aku yang menentukan arah pelayaranku. Sebuah senyum tulus terukir di bibirku. Badai telah berlalu. Dan di ujung cakrawala, aku bisa melihat fajar yang baru menyingsing, menjanjikan hari esok yang cerah. Dan aku siap untuk menyambutnya.